Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriyatul Istiana, saya dari program studi bimbingan dan konseling Islam UIN Purwokerto. Di sini saya akan memaparkan mengenai penyakit psikolog atau fenomena psikolog yang itu merupakan sesuatu yang berbahaya, dan tanpa kita sadari kita pun melakukan hal itu, ataupun kita sangat sering menghadapi atau melihat fenomena tersebut. Kalian pernah nggak mendapatin ataupun kalian sendiri melakukannya ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik, yang keberhasilan kayak gitu tuh kita cenderung membanggakan diri kita sendiri. Tapi ketika kita mendapatkan suatu kegagalan kayak gitu tuh kita cenderung menyalahkan orang lain kayak gitu. Seperti halnya ketika kita atau kita ini yang lagi marak di kita tuh ACC kayak gitu kan ya. Misal kayak kita bikin esai, nah terus habis itu ditanya, gimana nih kamu udah di ACC apa belum esainya kayak gitu kan. Nah terus habis itu belum nih, masa punya aku belum di ACC, padahal punya aku tuh sama kayak dia kayak gitu. Maksudnya secara secara tatannya itu sama, udah sama kayak dia tapi belum di ACC, kenapa ya gitu. Terus habis itu ya oma, aku tuh ada firasat tahu dosennya tuh kayak kurang suka sama aku, jadi seolah-olah mempersulit aku kayak gitu, padahal dia udah di ACC tapi aku belum kayak gitu. Nah terus di situ tuh dia itu mengingkari ketidakmampuannya dan melimpahkan itu tuh pada orang lain, bahwa orang lain yang salah. Intinya semua orang itu salah kecuali aku kayak gitu. Nah itu dalam psikologi itu merupakan fenomena atau sebuah penyakit sosial yang namanya itu self-serving bias. Dan penyakit self-serving bias ini itu bisa jadi merupakan sesuatu yang membuat kita itu susah untuk berkembang, karena kita nggak pernah menyadari kekurangan apa yang ada pada diri kita sendiri kayak gitu. Begitupun ada tanda-tanda orang yang telah mengidap penyakit tersebut, yaitu yang pertama, sering menyalahkan orang lain. Intinya semua orang itu salah kecuali aku kayak gitu. Yang kedua, menyalahkan keadaan, selalu memposisikan dirinya itu sebagai korban. Yang ketiga, sulit menerima kekurangan diri, dan ini yang membuat orang itu stuck pada posisinya kayak gitu. Dan sarannya untuk menghindari sifat tersebut, cobalah mari kita mulai lebih objektif kayak gitu. Ketika kamu sukses atau berhasil dalam sesuatu itu, bolehlah kalian membanggakan usaha kalian sendiri. Tapi kalau kalian gagal itu, coba kita itu lebih ke evaluasi kayak gitulah. Kita bisa belajar dari sesuatu yang membuat kita gagal, kita evaluasi apa sih yang membuat kita itu gagal kayak gitu. Dan itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum.